Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang playlist tutorial membuat website PPDB ya. Nah, di session kali ini kita akan membuat page session ya. Artinya bahwa teman-teman pernah melihat kan sebuah file ya ataupun sebuah tampilan di mana ada page 1, page 2, page 3 dan seterusnya. Jadi, nah di session kali ini kita akan membahas tentang itu bagaimana cara membuat page ya. Teman-teman tidak perlu scroll terlalu panjang untuk melihat data seseorang ataupun data siswanya gitu kan. Ketika pendaftarnya sudah sampai 1000 itu kan ribet banget nih kalau di scroll panjang. Nah, jadi kita bisa menggunakan page session untuk menampilkan data hanya berapa, hanya 10 atau hanya 5 gitu kan ya. Nah, jadi di tutorial kali ini kita akan membahas tentang itu. Oke, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang persiapan menampilkan data siswa, tambah data siswa, view dan hapus, edit data siswa, dan sekarang kita akan membahas page session ya. Nah, untuk itu sekarang teman-teman silakan aktifkan dulu servernya, jangan lupa. Kemudian kita buka folder yang page sessionnya. Jadi silakan teman-teman backup dulu ya supaya ada history dalam pembuatan website teman-teman. Oke, nah kalau sudah dibuka, sekarang kita coba lihat dulu ya bagaimana tampilan yang sudah kita buat. Kita buka localhost, kemudian slash tutorial ppdb ya. Nah, kemudian kita buka pada bagian page session, lalu di admin kita buka data CSB, calon siswa. Ini adalah tampilan yang sudah kita bikin. Kita sudah berhasil membuat tambah data, view, edit, dan hapus ya. Nah, teman-teman kalau misalkan baru lihat video ini, silakan teman-teman buka playlistnya ya. Ada di deskripsi tentang bagaimana pembuatan website PPDB ini. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita kembali lagi ke Sublime Text ya, atau ke tag editornya. Kemudian teman-teman buka admin, lalu data CSB atau data calon siswa baru. Nah, untuk membuat sebuah page session, langkah pertama adalah teman-teman ingin menampilkan data yang tampil di sini. Data ini ya, ini data yang tampil itu adalah berdasarkan data siswa. Nah, untuk membuat sebuah page, kita bikin sebuah limit ya. Nah, ini setelah di data siswa, kita teman-teman buat spasi, kemudian order by ID ya, ID siswa. Kalau teman-teman ID saja, ini ID saja ya. Dan karena saya buatnya adalah ID siswa seperti yang sudah kita buat di bagian editor, itu kan menggunakannya adalah ID siswa. Jadi di sini select from data siswa order by ID siswa. Oke, kemudian selanjutnya kita pakai dash ya. Dash sorry. Jadi urutan dari yang base itu terbesar ke terkecil kalau nggak salah ya, gitu kan. Oke, kemudian gunakan limit berapa nih, 5 misalkan. Jadi hanya menampilkan 5 saja limitnya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman enter. Kita pakai komen, ini pengaturan page ya, session, page session. Kita bikin dulu konfigurasi, jangan lupa komen ya. Konfigurasi, di konfigurasi ini kita bikin dulu sebuah variabel.
Ya, variabel ini berkaitan dengan variabel data atau jumlah halaman ya. Misalkan gini, dolar jumlah sorry salah ya, dolar jumlah data per halaman. Jadi kita bikin dulu variabel berapa nih, karena data saya masih sedikit, saya buat satu aja dulu ya. Jadi nanti bisa jumlah data per halamannya bisa nampilkan 10, 15, 5, terserah teman-teman mau berapa nih data per halamannya gitu kan. Kemudian berikutnya kita bikin mencari tahu jumlah data pada tabel ini ya. Tabel di data siswa itu jumlah datanya ada berapa. Nah, caranya adalah kita bikin dulu variabel jumlah data ya. Kemudian sama dengan kita gunakan, kalau untuk mencari jumlah data kan di Excel itu ada namanya count ya, count. Kemudian dari mana? Kita ambil dari atas saja, copy aja ya biar tidak kesalahan pengetikan ya. Kalau misalkan teman-teman yakin nggak bakalan typo ya bolehlah, teman-teman nggak harus copy. Kita simpan di dalam variabel count ya, di sini ya, paste. Kemudian jangan lupa tanda kutipnya. Kemudian jangan lupa ini kan ada dalam ini ada kurung buka, ini juga harus ada kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian kita nyari ada berapa jumlah halaman ya. Dolar jumlah halaman ya, sama dengan pakai rumusnya CHAIL ya, CHAIL. Kemudian di dalam CHAIL kita pakai dolar ya, jumlah ini variabel kita panggil data dibagi, kemudian kita panggil yang ini jumlah data per halaman ya, dolar jumlah data per halaman ya. Kemudian berikutnya titik koma, kita sudah mendapatkan jumlah halaman. Berikutnya adalah kita cari tahu halaman aktif ya, dolar halaman aktif ya. Halaman aktif sama dengan untuk cari tahunya kita gunakan iset ya, kita gunakan iset, kemudian dolar underscore get ya, kurung buka kurung tutup kotak kutip halaman. Oke, kemudian berikutnya tanda tanya, kemudian dolar get ya, underscore-nya ya jangan lupa ya, dollar get, kemudian kurung buka kotak lagi sama seperti yang ini. Oh tuh kan tipe lagi ya, nanti error lagi. Ini juga sama halaman. Kemudian titik 2 1 kutip ya. Ini apa ini ya, hapus saja. Oke, kemudian berikutnya kita nyari awal data ya, awal data sama dengan ya, dolar ya. Kemudian kita tampilkan jumlah data per halaman
ya, dikali ya, dolar yang ini halaman aktif ya, halaman aktif dikali halaman aktif, kemudian dikurangi dolar jumlah data per halaman ya, titik koma. Kemudian kita bikin lagi sebuah variabel ya, di sini kita pakai komen menampilkan data per page ya. Kita gunakan ya dolar karena di sini menggunakannya adalah data siswa, data siswa ya, row siswa. Jadi di sini juga gunakan data yang ini aja, kita nggak usah underscore siswa ya, dolar data siswa. Kemudian sama dengan kita gunakan query yang ini, yang atas ya, nih copy aja sampai sini ya biar cepet. Paste query select data siswa, kemudian kita gunakan limit sama seperti tadi, limit. Kemudian cuman bedanya di sini limitnya berdasarkan ini awal data, kemudian koma, dan berdasarkan jumlah data per halaman ya. Kemudian jangan lupa kutipnya karena di sini ada kutip, dan jangan lupa kurung tutup, lalu titik koma. Oke. Nah, konfigurasi untuk menampilkan data per halaman sudah selesai ya. Nah, sekarang kita ke menampilkan, kita bikin apa namanya, tombolnya ya. Kita bikin tombolnya, kan ada tombol 1, tombol lebih dari, kurang dari, dan lain sebagainya. Kita bikin tombolnya. Nah, untuk bikin tombolnya saya mau bikin di sini ya. Saya mau bikin di sini di dalam tabel. Nah, sekarang silakan teman-teman buka lagi bagian bahan. Makanya dulu bahan itu jadi jangan dulu dihapus, dan teman-teman bisa apa namanya, membuka kembali file ini ketika dibutuhkan gitu kan. Makanya kalau teman-teman baru nonton video ini, silakan kembali lagi nonton dimulai dari persiapan, ada di playlist ya. Ke tables, kemudian di tables kita cari card header, ke bawah cari card header ya, navbar, auto navbar, kemudian masih di bawah, kayaknya masih jauh. Nah, ini kita nyarikan dulu card headernya, dihapus ya di pertemuan awal, ternyata kita masih membutuhkan card header. Nah, yang ini ya, kita copy, kemudian di data CSV kita tempatkan. Nah, ini kan card body ya, tempatkan lagi di sini, save dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah ini ya, data tables ya, data tables ya. Kemudian karena kita tidak membutuhkan ini apa namanya, H6, kita bisa hapus saja karena ini tidak sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kemudian tab dikit, kita butuh sebuah form ya, kemudian enter. Kita buka dengan dimulai dari PHP tab, kemudian di PHP if, artinya jika, kurung buka dolar halaman aktif ya, kemudian lebih besar dari 1,2 ya.
Kemudian di sini kita buat tombolnya, bottom. Kemudian di dalam bottom kita buat tipe ya, tipe bottom. Kemudian di dalam ini kita butuh bottomnya tentang kelas. Oke, nah di dalam kelas supaya ukurannya lebih kecil kita bikin btn, kemudian warnanya btn light ya, kemudian ukurannya btn sm, kemudian kita pakai a ya. Nah di dalam a ini kita bikin dulu css nya ya, style, nah di css ini kita bikin font weight ya. Font weight nya kita gunakan bold, kemudian colornya kita gunakan blue, jangan lupa titik komanya ya. Kemudian di hrefnya kita isi, kurung buka halaman sama dengan, kemudian kita buka PHP. Nah di dalam PHP kita tampilkan echo ya. Oke. Echo dolar panggil halaman aktif ya, dolar halaman aktif sama dengan -1, koma, kemudian setelah kutip kurung buka laque ya, dan laque kutip. Udah selesai ya. Nah kemudian ini ada if, kemudian di sini PHP lagi, kita end if ya, save. Kemudian kita copy lagi yang ini ya, copy hitam, kemudian paste, enter. Di sini kita gunakan for ya, PHP for kurung buka, kita bikin sebuah variabel $i, kemudian sama dengan 1, koma, kemudian $i lebih kecil dari sama dengan $ jumlah halaman, titik koma, lalu $i plus plus, kemudian titik 2. Nah selanjutnya $if masih genap halaman aktif. Nah di sini if ya, if, kemudian kita panggil variabel yang ini, yang i plus plus ya. Nah di sini kita buat $i, kemudian sama dengan halaman aktif, kemudian ininya kita hapus, kemudian ininya tetap btn tipe tetap, stylenya font weight tetap, colornya kita rubah ya, colornya menjadi red, kemudian stylenya kita pindahin ya, ini kita cut.
Nah, ininya href halaman aktif echo. Ini bukan dolar aktif ya, tapi echo-nya adalah yang ini, dolar i. Echo dolar i, kemudian di sini kita paste stylenya, kemudian kutip ya, karena ini ada kutip ya. Nah, ini dia kutip, jadi ini tutup dengan kemudian ini diisi dengan PHP, kemudian echo dolar i. Oke, setelah A buka lagi PHP, ketik lc enter, kita copy lagi bottom yang ini ya, copy, kemudian paste, kemudian ini jadi blue ya, ini jadi blue, kemudian setelah ini tidak ada lc ya, lc. Oke, kemudian and if udah ya, karena ini adalah menutup dari if yang ini, sedangkan kita tadi membuat pembuka yaitu for, maka di sini adalah php and for. Ingat warnanya harus merah ya, and for artinya kan yang ini for, and for ini, and if ya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi satu lagi di sini, kita copy dari yang atas saja, yang ini ya, sampai button, copy, kemudian paste. If halaman aktif sama dengan lebih kecil dari dolar jumlah halaman ya. Ini kan halaman aktif lebih kecil dari jumlah halaman, titik 2. Nah, kemudian kita buat bottom, tipe bottom, kelas btn like masih tetap sama, kemudian add style font weight bold color, kemudian ini masih tetap blue, kemudian href halaman php halaman aktif yang ini plus 1 ya, plus 1, kemudian ininya bukan lakue tapi rakue, tip, kemudian add bottom, selanjutnya kita tutup ya, copy aja dari atas, and if karena ini ada if, save. Oke, kita coba kembali lihat dulu ya teman-teman, ini udah, kita coba reload, apakah error? Oh, nggak error ya teman-teman, ternyata ini sudah bisa menampilkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini Yogi Iskandar ya, kemudian kita coba lagi, nah ini nomor 2. Nah, ini ada yang error ya, kita coba lihat ada yang salah. Nah, ini kayak ini like quick. Kok warnanya jadi berubah gitu ya? Oh, salah. Nah, ini jadi kalau warnanya berubah berarti kita salah gitu. Nah, ini kan menjadi nggak enak. Nah, oke, kemudian halaman 3. Nah, Anggi halaman 3. Nah, jika di halaman akhir ininya tidak muncul, tapi jika ke 1 ini muncul ya, next. Nah, itu kan muncul. Nah, itu adalah penggunaan dari fixation ya, fixation. Oke, itu saja tutorial kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bisa bermanfaat, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas search. Di sini akan membuat tombol search ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Check it out.